pepatah bilang, bukan pepatah sih, ada suatu kalimat bilang pergaulan yang buruk ya kan akan mempengaruhi hidupmu yang baik gitu kan. Jadi ya, say hi teman-teman, balik lagi bareng gue si Baby, dan kali ini gue pengen ngobrol bareng Bang Daud. Mungkin Bang Daud pengen kenalin diri sendiri apa mau dikenalin? dikenalin aja nih. Oh, dikenalin, oke. Bang Daud ini deskripsinya gimana? Jadi ini abang-abangan gue nih. Jadi kita kenal 2018 ya? Ya. Ya, terus di komunitas, bisa dibilang komunitas kali ya, organisasi orang muda Katolik. Jadi selaku kayak ya abang-abangannya kelompok juga ya, komunitas juga ya. Kalau misalkan Lebih ke sahabatnya anak muda lah. kalau misalkan OMK itu apa? Ya semacam, kalau teman-teman mayoritas itu Risma lah, remaja Islam Masjid ya. Nah, ini OMK itu orang muda Katolik ya, semacam Risma lah ya, kayak versi kita. Iya. Jadi ini gue pengen ngebahas soal parenting. Jadi kayak pola asuh anak, terus keluarga juga ya. Karena gue di 2018-2019 masih aktif-aktifnya di OMK itu, gue sering nyulik anaknya. Gue ajak main dan diizinin. Dan gue pengen tahu nih soal anak sendiri ya. Jadi pola asuhnya seperti apa, dan gue juga agak ngerasa sebagai orang asing untuk anaknya Bang Daud ya, kok orang tuanya ngebebasin anaknya untuk bergaul sama orang besar ya gitu, orang gede gitu, orang dewasa gitu kan. Sementara kan nggak tahu nih nanti si orang dewasa ini ngomongnya apa, terus ada kata-kata toksik apa. Ini nggak ada sebuah ketakutan, Bang. Kalau dibilang takut ya pasti semua orang tua juga takut sih. Iya. Sebetulnya. Tapi terkadang kan kita juga harus kasih kebebasan juga, dalam arti kita tahu juga dia dengan siapa gitu loh. Itu salah satunya gitu. Kita udah kenal dia, kita tahu siapa teman dia main, itu paling utama sih. Jadi kalau dibilang takut, ya kalau bebas begitu aja sudah pasti takut. Iya. Nggak sembarangan, karena sebetulnya anak kecil itu memori dia itu kan masih banyak yang masih fresh dan buat masih bisa masuk apa aja informasi kepikiran dia kan. Iya. Nah, jadi ketakutannya itu sih, karena dasarnya pertama tuh dari komunikasi yang bagus, dari cara tutur kata yang bagus, itu kan akan berpengaruh juga ke dari ke mental anak itu, kesehariannya. Itu sih sebenarnya sih ketakutannya kalau dari sisi lu mau bebas bergaul atau bermain sama siapa aja. Tapi pada intinya sih gimana kita di rumah sih sebetulnya sih. Gimana di rumah dalam artian dari Bang Daud sama Chelsea juga maksudnya membina sih, mendidiknya itu ya. Jadi kalau di rumah itu emang kita juga membiasakan komunikasi itu yang bagus ya, tutur katanya yang bagus, sehingga kalau di rumah itu dia sering mendapatkan sesuatu yang bagus, bahasa-bahasa yang bagus atau masukan-masukan yang bagus, sehingga di luar pun kalau dia melihat atau mendengar sesuatu yang gak bagus dari lawan bicaranya atau teman-temannya atau mungkin siapa yang dia temuin, ya auto nolak gitu ya. Dia secara otomatis ya, karena dia tidak biasa ya, dia langsung nolak. Dia langsung kasih jarak gitu, biasanya seperti itu. Iya. Atau mungkin dia diemnya itu bukan berarti dia bingung apa ini ya, bahasanya apa, mulai dong bahasa kasar gitu. Karena saya sendiri semarah-marahnya saya sama anak itu, bahasa kasar itu saya nggak pernah keluar dari kecil sampai sekarang sampai dia dewasa gitu. Kasarnya ngomong, lebih baik saya pukul dia atau kasih dia hukuman daripada saya ngeluarin kata-kata yang kasar gitu, karena itu masuk ke dalam memori dia. Dan pada umum juga kayak mulut bukan mulutmu hari ini harimau dong, jadi kayak iya bisa mulut gitu juga. Mulut lebih tajam dari pedang. Dan ini kan kayak saya sendiri kan jadi pengen belajar itu. Gue pun pengen belajar dari Bang Daud, kayak mungkin teman-teman yang udah nikah juga bingung gitu, ini anak harusnya kayak gimana dan nanti bakalan kayak gimana ya. Karena ya saya sendiri kan meskipun ini loh Bang ya,
Ya. keselip ya jodohnya. Jadi pengen jadi punya keluarga tapi keselip, udah pengen punya anak belum punya kesempatan, rezekinya belum. Tapi anak tuh sekarang gini loh ya. Iya. Kita udah berusaha mengajarin dia yang bagus juga. Belum tentu juga dia dapat sesuatu yang bagus gitu loh. Atau dia jadi orang bagus, belum tentu. Apalagi lu nggak ngajarin dia bagus gitu loh. Iya kan? Sih. Dia kadang kita udah ngajarin dia semaksimal mungkin dari tutur kata, bahasa atau perilaku, sikap, tingkah laku dimanapun atau di rumah, contohnya kita mulai dari rumah ya. Tapi kalau nggak sama sekali diajarin ya malah lebih parah kan, makanya harus betul-betul sih sebetulnya dimulai dari rumah sih. Waktu dia di rumah itu lebih banyak daripada di luar. Di luar. Seperti kayak waktu diskusin kemarin, mungkin kita juga sebelumnya juga sempat ngomongin ini. Jadi dalam waktu 24 jam ya, sisa waktu kemarin ya, 24 jam tuh di sekolahan pamannya. Iya. Ya kan dia banyak di sekolah. Ya. Di sekolah itu paling 6 jam, 7 jam ya kan. Maksimal 8 jam ya sama bimbel lah misalkan. Sekarang dari 24 dikurangi 8 jam itu sisanya di rumah kan gitu. 16. Iya. Lebih banyak deh waktunya di rumah. Jadi secara tidak langsung pengalaman atau apa yang dia dapat di dalam rumah itu lebih banyak daripada di sekolah gitu loh. Iya. Jadi kalau di rumah sendiri ya emang dia tidak kita kasih sesuatu yang positif yang bagus gitu. Terkait komunikasi dulu nih. Ya pastinya dia gitu jadi kurang. Oh berarti apa ya, kayak gagal berhasilnya anak kembali ke orang tua dan kembali di rumah. Cara mainnya di rumah gitu ya. Ya seperti saya bilang tadi lah, orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin ya, belum tentu anaknya jadi gitu ya. Apalagi kita nggak sama sekali berbuat sesuatu yang positif buat dia gitu. Yeah. Nah jadi kalau emang bicara berhasilnya atau tidak seorang anak itu ya sebenarnya gimana dia nanti gitu, tapi setidaknya di saat dia masih kecil jadi kita kasih fondasi dia yang kuat lah, kita bekali dia dengan segala hal yang emang nanti akan jadi bekal buat dia ke depan gitu loh. Tapi kalaupun emang udah dikasih seperti itu, suatu ketika pun dia dewasa nanti dia jatuh dari dalam problem, saya pikir dia akan cepat untuk bangkit lagi. Siap ya, udah siap ya. Iya, pasti semua orang akan ngalamin yang jatuh, naik turunnya hidup, hati, rusak itu udah pasti. Cuman kalau udah dibekali dari dia masih muda dan dia masih kecil, dari orang tuanya sendiri, pasti dia untuk bangkit lagi ini potensinya lebih gede gitu loh. Kalau di rumah dia nggak dapat apa-apa, biasanya ambruknya, makanya terjadi kadang anak-anak yang rusak tuh biasanya kalau di rumahnya itu broken home lah. Iya. Atau di rumahnya itu dia tidak mendapatkan perhatian, jadi dia nyari perhatian di luar lain ya, entah kembali ke kriminal atau mencari perhatian kan macam-macam ya anak-anak bocah gitu. Jadi berlebihan gitu jadinya, karena emang dia nggak punya fondasi yang kuat itu sebetulnya sih. Kebanyakan gitu, kalau saya pribadi kan kebanyakan deket nih sama banyak anak-anak muda lah yang zaman sekarang ini ya, ada yang ya dari sisi pekerjaannya yang macam-macam gitu kan. Kalau kita deket sama mereka di saat komunikasi, ternyata mereka punya latar belakang keluarga itu emang menentukan sekali di kehidupan dia sehari-hari gitu, masa depan dia. Kalau saya lihat begitu sih. Ya salah satu contoh ya, kalau dia di rumah itu nggak akur sama papanya atau nggak akur sama mamanya, sama papa mamanya lah gitu. Dia lebih banyak di luar, nggak lagi ngedengerin orang tuanya. Ya pasti dia udah suka-suka bebas gitu. Karena kalau orang tua kasih nasihat itu pasti tulus ya. Untuk kepentingan dia. Beda kalau orang di luar. Di luar itu kadang orang kasih nasihat untuk kepentingan dia gitu. Tapi kalau di rumah ya itu anak gua, gua ngomong apa juga pasti tujuan gua benar kali gitu loh. Nasihat orang tua kan gitu. Tapi kalau dari luar ada, emang mungkin nggak semua orang jahat lah ya. Ada mungkin orang kasih nasihat yang bagus gitu. Tapi karena mungkin dia punya kepentingan pribadi gitu kan atas orang ini gitu loh kan. Oh, yang memanfaatkan atau segala macam. Semacam itulah. Itu ada yang kayak gitu, kelihatannya baik gitu kan. Orang sekarang tuh susah ditebak gitu. Iya sih. Iya, rambut boleh sama hitam gitu kan. Lu boleh dikit lah ya. Ini chat, nggak boleh di chat. Iya, rambut sama hitam ya. Kepalanya kan beda isinya kan. Iya. Tahu gitu. Saya udah gak ada otak sekarang. Terus kayak faktor lingkungan sendiri misalkan. Oke, apa ya, kayak pengalaman juga kayaknya banyak dilihat di lingkungan gitu kan, di sekitar apa mempengaruhi ke si anaknya juga. Misalkan maaf, lingkungan yang nggak bener, yang
adalah lingkungan yang lonte-lontean gitu ya, Lingkungan nggak bagus nggak lah bagus, intinya yang buruk ya, entah lingkungan kriminal segala macem. Itu otomatis kan pendidikannya atau cara asuhnya. Maksudnya nih gimana nih lingkungan itu jadi ada lingkungan seperti itu atau dasarnya kenapa gitu? Iya, maksudnya bagaimana juga untuk sebagai orang tua, kita kan nggak bisa memilih. Kayak kita hidup pengen orang kaya dari kecil, nggak mungkin kan? Kalau kita ditakdirin sama yang kuasa, sama Tuhan juga, ya udah dapatnya yang sederhana aja udah gitu. Kayak watak kan sederhana, watak kan sederhana kan. Ada bahari juga ada kan, ada kan. Cuman kan kalau lingkungan juga kita nggak bisa sih kita menolak, dan kalau punya banyak uang kita pindah lah ya. Cuman kalau yang memang yang pas-pasan ya udah kita lingkungan yang maaf yang kriminal atau lingkungan kumuh gitu, itu kan kita nggak bisa nolak, ya kan? Ya. Itu upaya sebagai orang tua. Saya bukannya mengamini itu, cuman kan melihat. Jadi maksudnya gimana cara orang tua mendidik atau mengontrol anaknya di dalam lingkungan yang seperti itu gitu. Ya sebetulnya sih pertanyaan yang pertama, kenapa orang tua itu tinggal di situ? Ya kan mungkin alasannya tadi karena mungkin ya itulah yang faktornya banyak hal gitu, makanya dia tidak mampu atau tidak bisa dapat yang lain gitu kan, finansial, tapi mau tidak mau dia harus ada di situ. Ya kembali lagi gitu loh, tetap orang kalau tua. bicara anak itu kembali tetap orang tuanya sih, terkadang seperti itu, bukan terkadang, emang harusnya seperti itu. Tapi kan orang tua juga bakal ikut-ikutan sama lingkungan itu misalkan. Ayo loh. Ya itu gini loh, kalau kita bicara luasnya lagi, luas banget sih sebetulnya, luas banget itu. Jadi gini, kenapa orang tua itu bisa berada di dalam ranah seperti itu, situasi seperti itu? Kembali lagi asal mulanya kan ya. gitu loh. Nah, secara tidak langsung ya, kata pepatah bilang, bukan pepatah sih, ada suatu kalimat bilang pergaulan yang buruk ya kan akan mempengaruhi hidupmu yang baik gitu kan, jadi buruk juga. Karena bergaulnya sama itu. Kalau enggak lu main air, lu nggak basah, minimal lu kecipratan. Nah, seperti itu kan. Sekarang kita udah tahu lingkungan itu seperti itu, kita masih memaksain diri bertahan di situ. Pertanyaan lagi gitu, berarti orang tuanya nggak ngerti gitu kan. Iya dong, kalau orang tuanya itu memahami hal itu, dia pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk cabut dari situ. Iya, melakukan suatu tindakan gitu. Tapi kalau kayak Baby tadi bilang, emang karena dia nasibnya seperti itu gitu, dia dapat tempatnya di situ. Ya sekarang kembali lagi orang tuanya mau nggak, masih mau berusaha nggak, udah tinggal di tempat seperti itu, lu masih mau ngajarin anak lu nggak gitu loh, dengan benar itu. Ada punya misalkan kondisi seperti itu, protect, upaya set plan B-nya memprotek anaknya untuk apa ya namanya, menjaga diri dari lingkungan itu. Misalkan kayak tadi penolakan, kayak tadi dan kembali ke awal Bang Daud ngasih tahu anaknya seperti ini, jadi ada penolakannya sendiri dari si anaknya gitu. Misalkan ketemu dengan yang berbeda, kayak yang kasar misalkan, kok ngomong kasar sih, jadi nolak deh, kayak jaga jarak deh gitu. Ya jadi karena kebiasaan sih, yang membiasakan. Sekarang kayak gini aja, kita udah biasa makan nasi ya. Sarapan nasi, apa-apa pakai nasi ya. Tiba-tiba tiap hari kasih makan roti kayak orang bule-bule gitu kan. Ngerasa aneh nggak sih lo gitu? Aneh. Ya tetap dimakan karena dia tahu itu makanan gitu. Tetap dimakan karena nggak ada pilihan lain kan. Tapi pertanyaannya, lu ngerasa aneh nggak sih? Ngerasa aneh kan? Sama seperti itu juga, kalau dia di rumah itu udah dibiasakan melakukan sesuatu yang bagus atau mendengarkan pembicaraan atau perkataan-perkataan yang bagus. Suatu ketika dia ngedengar bahasa yang lain, dia tetap mendengar. Cuman dia akan ngerasa aneh gitu loh. Itu aja sih sebetulnya. Dia akan ngerasa aneh kalau dia betul-betul bisa kuat atau bisa, dalam arti dia bisa dihindarin lah gitu loh. Kita kasih perhatian seperti itu. Dia kalau dengar yang bagus ya, kalau lu nggak bisa ini ya lu hindarin lah gitu kan. Seperti itu. Dan karena udah kebiasaan dia di dalam rumah seperti itu, sehingga di luar pun secara nggak langsung dia akan seperti itu gitu loh. Karena nggak biasa kan. Dan ini sebagai yang pemula juga misalkan, yang punya anak, atau saya yang belum berencana punya anak juga sih kan, belum punya pasangan. Maksudnya
untuk mengawalinya gitu, mengawali atau punya anak gitu. sebelum punya anak atau anak masih dalam perut gitu. Ya pertama sih ya, Dari Bang Daud sendiri pengalamannya. pengalamannya ya pertama itu ya hubungan suami istri itu seperti apa dulu gitu, Toksik atau enggaknya ya? harus dia betul-betul bukan hanya bagus gitu, tapi emang ada sesuatu kualitas yang berbeda gitu dengan suami istri itu sendiri gitu. Kalau hubungan suami istri aja udah menata komunikasi dengan bagus, kita berbicaranya bahasanya bagus ya, kayak saya sendiri ke istri juga nggak pernah saya keluar bahasa kasar sekasar apapun, sekalipun saya marah itu nggak pernah saya mengutarakan atau melontarin bahasa yang kasar gitu loh. Dimulai dari hubungan suami istri dulu gitu kan. Jadi suatu ketika dia punya anak, ya kalau si istri atau si suaminya nanti membentak dengan bahasa kasar, ya bisa mereka loh kok bisa begitu gitu loh, nggak mungkin, dan itu biasanya nggak mungkin terjadi juga karena dia sesama suami istri aja bahasa atau tutur katanya perilakunya udah saling dijaga. Iya. Jadi akan kebiasaan juga dari kebiasaan bawa juga ke depan. gitu. Pertama sih emang dari suami istri sendiri seperti apa gitu. Saling ngingetin aja itu satu. Kedua, kalaupun nanti udah punya anak, kalaupun kalian tuh suami istri udah punya suatu pertikaian, Jangan di depan anak. itu paling utama. Iya. Bahkan bukan di depan anak, di depan siapapun juga lo jangan tunjukin gitu. Iya. Dan itu kan jadi terbiasa. Di kamar lah ya. Iya. Habis itu enak-enak. Habis saya bikin tenang. Iya kan? Ya, itu ya pokoknya intinya jangan sampai lo nunjukin sesuatu yang nggak bagus di depan orang lain, apalagi di depan anak. Karena kebiasaan itu di saat lo coba, karena udah terbiasa seperti itu, tiba-tiba lo keluar bahasa kasar gitu atau sama istri atau suami, dia akan ngerasa aneh, ini kenapa nih orang, ada apa, pasti aneh gitu. Karena nggak biasa gitu. Iya kan? Jadi efeknya nanti ke anak juga. Bapak gue juga ngajarin dia kok. lihat bapak emak gue aja nggak pernah ribut kok depan gue gitu. Bapak emak gue aja kalau ngomong juga enjoy enak kok gitu, nggak pernah nih. Jadi dia juga kan seperti itu. Kan di rumah anak-anak kayak anak kayak Daud Luis gitu ya. Pas saya nggak ada di situ, menurut dia saya nggak ada di situ, tapi saya ngedenger dia ucapan lagi ngobrol sesuatu hal yang nggak bagus, kasar gitu. Tiba-tiba saya nongol, dia ngeliat saya gitu, dia kan ngerasa bersalah. Oh, dia ngomong apa nih gitu. Iya. Itu belum ditegur gitu ya, karena dia ngelihat orang tuanya dia nggak pernah begitu gitu. Gitu, itu salah satu ininya gitu, efek juga buat dia. Ya seperti itu sebetulnya. Dimulai itu semua itu dari keluarga kok, dari suami istri itu sendiri. Ya. Kadang gini, tapi kan nggak semua orang kayak gitu gitu. Ya. Kehidupan masa lalunya dia dibentuk sama keluarga yang kasar gitu, sehingga dia juga begitu. Kadang ada yang suami istri emang kalau ketemu gitu terbiasa bahasa kasar tapi nggak ada masalah gitu loh. Nah iya gimana tuh abang? Ada yang kayak gitu. Biasanya toksik gitu. Iya makanya saya bilang tadi itu tergantung kebiasaan gitu loh. Tapi kalau kebiasaan yang kayak gitu menurut saya pribadi saya bilang itu nggak bagus gitu ya. Nggak bagus gitu. Karena sekarang lagi musim-musimnya bahasa-bahasa toksik kayak nggak gitu nyet, padahal sama pasangan gitu kan, sama istri itu. Itu ya saya pikir sih kita harus memulai lagi gitu. Mulai lagi. Pertanyaannya lu mau ngebentuk anak lu jadi yang bagus, atau lu mementingkan diri sendiri lu, gue enjoy kayak gini kok bodo amat gitu loh. Ya udah terserah lu sih yang tapi pertanyaannya adalah lu mau nunjukin sesuatu hal yang bagus buat anak lu, jadiin dia jadi seseorang yang bagus gitu. Ya lu sekalipun lu kayak gitu lu jangan tunjukin ke mereka gitu loh. Udah deh, kembali internal aja pas. Iya, sekalipun kayak gini nih kita bicara gua lu. Kayak kita sekarang ini. Sekalipun ada anak saya di sini dia ngedengar saya bicara sama kalian atau gua tuh begini. Dia ngeliat dia biasa aja ngeliat gua. Ya bapak gua begitu kalau di luar gitu sama teman-teman dia gitu. Tapi nggak pernah saya ngucapin bahasa kasar, itu bahasa gaulnya gitu, bahasa sehari-hari. Cuman dia kalau saya berbicara sama mereka nggak pernah seperti itu. Ya panggil namanya atau abang atau adek gitu, nggak boleh begini. Sebaliknya begitu, aku kamu gitu. Karena kita biasanya jadi kalau dia pun keluar seperti itu gitu loh. Sama lah kayak gitu. Oke. Jadi nggak ada masalah sebetulnya selama itu komunikasi atau bahasanya itu masih dibilang wajar lah ya gitu loh. Ya
kalau kita betul-betul nggak ngikutin monoton pokoknya aku kamu kemana lah ya, KBI banget dong. Enggak, kayaknya dia akan sulit bergaul gitu loh. Iya, sementara lingkungannya cepat banget. Iya, itu perubahan nggak bahasa. apa-apa. Yang penting itu satu, di rumah itu tetap berusaha untuk tidak mengeluarkan kata-kata kasar lah. Ah, Karena kalau orang udah terbiasa dengan kata-kata kasar, dia biasanya ngedengar bahasa yang halus tuh apa sih lu gitu kan. Sebaliknya begitu. yang kata juga apaan sih lu juga aneh, sama-sama aneh. Jadi aneh gitu. Tentu kan sama-sama bertolak belakang. Lu lebay, lu pakai aku kamu, lu sama Iya, gua iya. gitu. Ada yang begitu kan gitu kan. Tapi kalau yang sebaliknya gimana? Dia juga begitu. Kok gitu sih ngomongnya kasar deh. Gitu. Itu ada yang kayak gitu. Oke, siap. Kembali kita, lu mau ngebentuk anak lu mau jadi apa, itu aja sih. Lu pengen anak lu kayak diri lu, maunya kalau gua enjoy kayak gini, mau kasar apa nggak bodo amat. Yang penting anak lu bisa cari duit. Ada aja orang tua yang begitu. Yang penting dapat duit gitu loh kan. Iya. Yang penting anak gua nanti dia lulus sekolah bisa kerja atau apa. Tapi nggak itu yang harus kita pikir. Yang menurut gua pribadi sih, kalau kita tuh udah dapat pendidikan yang bagus, pasti apapun yang dia dapat nanti akan lebih bagus. Iya. Tapi kalau lu maunya lu seperti lu, anak lu biasa enjoy aja, yang penting dapat kerja, ya segitu aja. Sekarang tujuan lu mau dapat kerja aja, Apa mau naikin kualitas? atau lu mau punya kualitas, atau lu punya penghasilan gitu loh. Kerja doang mah gampang gitu loh. Sapi juga bisa kerja. Iya. Cuman lu akhirnya punya kualitas nggak gitu. Nah, ya. Iya dong. Oke. Banyak orang yang enjoy aja, yang penting anak lu bisa kerja lah apa segala macam, nggak mau dikekang apa segala macam. Ya itu udah pilihan lu gitu. Tapi kalau bisa sih gue tuh pengen anak gue lebih lah dari gua gitu loh. Setidaknya nanti dia masuk ke dunia orang yang profesional misalnya. profesional. Dia udah terbiasa profesional kok gitu kan. Jadi nggak perlu belajar panjang lagi gitu. Jadi nggak usah panik juga ya. Nggak usah panik lagi. Biasanya kan orang kalau udah nggak terbiasa profesional, ya biasanya bergaul di dunia yang bebas gitu kan. Tiba-tiba dia dituntut untuk masuk ke dunia profesional. Bingung. Apaan nih, Be? Gimana nih? Nah, satu contoh gini nih. Kayak kita gua Katolik ya. Contoh Ya, sama. Di dalam satu kegiatan organisasi gitu. Situ ada rapat. Yes. Atau pertemuan antara inilah membicarakan tentang hal apa gitu ya kan. Tiba-tiba dia karena orangnya dia gampang bergaul ya apa segala macem, tiba-tiba dia ditunjuk, lu jadi ketua deh, kalau nggak lu ngomong di depan deh. Gue yakin percaya diri dia nggak, karena di saat dia berada di depan dia akan dituntut untuk lu berbicara benar gitu. Yes. Sementara Gue bingung gua, itu salah satu contoh. Atau mungkin disuruh mimpin doa. saya sering banget Bener nggak? Iya. Karena kalau kita ngomong kayak gini enak kan, ngomong bahasa sama segala macam, Iya, bahasanya kasar bla 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 bla. Tapi kalau di saat lu berdoa, lu kan mikir lu bicara sama siapa nih gitu kan. Iya. Gua harus bener nih ngomongnya dong gitu. Iya, formalnya. Karena hal itu kebanyakan mereka disuruh mimpin doa nggak mau gua. Salah satunya. Iya, Salah satunya. karena gue bingung, gue mau ngomong apa ya gitu yang bagus-bagus nih ya. Karena gue nggak bisa ngomong bagus cuy gitu. Itu salah satu contoh gitu. Karena kalau lu berbicara sama Tuhan lu, masa iya lu apa segala macam ini apa segala kasarnya gitu kan. Nggak mungkin lah gitu loh. Sama juga waktu lu berada di depan, lu dituntut untuk berada di depan, jadi pusat public speaker lah ya. Pusat perhatiannya orang ada di depan. Lu kalau nggak biasa berbicara bagus, Habis aja gitu. stres nggak lu di situ? Bingung gue mau ngomong apa. Tapi kalau disuruh ngebanyol ngomong yang kasar, Aneh-aneh ya. bisa aja bikin dia jago. Gitu. Jadi tergantung kita tuh mau ngebentuk anak ini mau jadi apa nanti gitu loh. Ya, oke. Kembali lagi ke orang tuanya. Kembali lagi ke orang tuanya, itu satu. Kedua, kadang gini, anak zaman sekarang itu kan mereka lebih pinter ya dari kita daripada orang tua ya, karena mungkin zamannya mereka lebih bagus lah ya kan gitu loh. Nah ini jadi PR sebetulnya buat orang tua gitu. PR dalam arti kita harus betul-betul seimbangin. Oke lah, secara teknologi atau secara perkembangan zaman tuh mereka lebih mengikuti ya kan dibanding orang tua. Tapi kita juga ngimbangin dari sisi yang lain lah, bisa ya minimal dari tutur kata, komunikasi, sifat, tingkah laku kita itu
itu yang membentuk karakter dia gitu. Karena pertama itu yang paling penting dia punya harus karakter, harus punya karakter lah, punya sifat-sifat yang bagus gitu. Karena gini, kadang orang pinter sekolahnya ya kan dunia teknologi zamannya udah begitu, harus pinter, tapi pengaplikasian hidup tapi dia tidak punya karakter yang bagus, sifat yang bagus, lu disukain orang nggak gitu loh. Bahkan ada yang lu bisa pun orang nggak peduli dengan lu bisa, karena gua nggak suka dengan cara lu gitu loh. Rugi nggak dia? Iya. Jadi rugi lah pasti gitu. Tapi kalau dia punya karakter atau sifat yang bagus, yang tingkah laku atau sopan santun yang bagus, sekalipun dia nggak pinter-pinter amat, orang akan senang berada dekat dia. Oke. Attitude ya mereka. Attitude. Nah makanya bilang IQ sama EQ itu harus diutamakan sebagai EQ-nya yang paling. E-nya bukan I. Bukan. Lu percuma lu pinter, tapi lu nggak punya EQ. Percuma dong. Iya. Lu mau jadi apa? Iya sih. Iya dong. Harus berimbang lah minimal seperti itu. Siap. Jadi jangan cuma pinter di sekolah, ikutin zamannya bagus, tapi attitude-nya nggak ada. Ya, apalagi dunia teknologi juga keras kan ya, banyak juga yang kayak nebar hoax. Nah, apalagi ya sorry ya Ya. untuk kayak pemain gamers gitu tuh yang di YouTube itu. Kalau gua sih buat anak gua pribadi sih no, 100% no. Gitu. Karena kadang mereka itu kalau lagi nonton YouTube itu yang di vlog-vlognya begitu tuh dia ngomong ngeluarin bahasa kasar. Iya. Anjing lu, monyet lu, apa segala macam. Apa sih gitu loh. Nggak bagus banget gitu loh. Jadi secara nggak langsung itu anak itu ngeliat kayak gitu kan, dia mendengar loh gitu loh. Iya. Memori dia kan masih banyak banget yang perlu diisi dengan hal yang positif. Kenapa lo harus naburin segala sesuatu yang kayak gitu gitu loh. Ya kalau emang mau jadi YouTuber yang bener lah dikit gitu loh, bahasanya oke yang enak-enak lah gitu loh. Ini anjing kaget gua apa segala, saya aja kan dengernya risih gitu. Begitu anak saya main kayak ngeliat dia kayak di YouTube kayak gitu suka nonton gitu kan. Saya suruh ganti channelnya langsung, nggak bisa gitu. Habis itu saya kasih penjelasan lagi ke dia, kan nambahin PR dong buat orang tua gitu gara-gara kelakuan orang yang kayak gitu kan. Pakai channel MNC. Iya dong. Orang itu jadi punya banyak PR gitu. karena kelakuan orang-orang yang kayak begitu terkadang gitu. Iya. Ya cara nggak langsung kan kita, waduh, gue mesti nerangin lagi kan. Apanya artinya? Itu nggak boleh seperti ini. Nggak bolehnya kenapa? Harus dijelasin betul-betul supaya dia paham gitu loh. Kan cara nggak langsung mereka itu nambahin PR buat orang tua lagi gitu loh. Iya nggak? Iya. Itu makanya kalau ya sekaligus nih gue saran buat mereka yang nggak bisa bertutur kata yang bagus, udah lah nggak usah nongol lu di YouTube gitu buat apa gitu. Karena ya akan menjadi sampah-sampah juga. Iya, nggak penting lah buat gue kayak gitu-gitu. Kita untuk melakukan hal baik aja kita perlu usaha ya kan. Begitu juga melakukan hal-hal kayak gitu lo butuh usaha nggak kayak gitu kan? Iya. Ya kalau sama-sama usaha udah lakukan yang baik aja gitu loh. Karena kalau yang baik tuh cepat atau lambat efeknya baik juga buat lu dapat gitu. Tapi kalau udah nggak bener ya cepat atau lambat lu nggak dapet ya, lu akan dapet yang nggak benernya juga. Udah banyak lah contoh lah. Banyak yang keciduk-ciduk. Gara-gara bacot yang nggak bener dituntut lah apa segala macam. Banyak ya kan? itu. Nggak perlu kita sebut ini, semua juga banyak tahu. Nah maksudnya udah sih dimulai dengan komunikasi atau bertutur bahasa yang benar lah gitu. Sekalipun ya kita nggak berpendidikan tinggi ya. Tadi IQ meskipun IQ jongkok tapi E-nya ada. Oke, sip. Sekarang lu punya gelar sarjana, punya gelar doktor, tapi lu nggak bisa komunikasi atau berbicara yang bagus tuh buat apa sih gitu. Lu udah secara nggak langsung ngotorin gelar yang lu pakai. Juga ada orang nanya lu dapat dari mana sih S1 sarjananya apa segala macam. Beli ya gitu. Beli ya gitu kan. Tuh. Oke, siap. Oke, Bang. Sip. Jadi ini juga udah 29 tuh nggak kerasa 29. Ya intinya sih gini sih ya, gue juga ngasih tahu kayak gini-gini nih, gue juga tetap berusaha, selalu terus berusaha gitu loh, karena anak gue masih kecil, terus berusaha untuk melakukan yang terbaik lah buat dia gitu, dari segala hal gitu loh. Terus juga kita memikirkan persiapan ke depannya buat dia. Gue pesan nih buat anak-anak muda terutama sekarang nih ya, anak-anak muda itu
contoh nih yang masih sekolah, kalaupun lu SMA, lu jangan nunggu lulus, lu harus baru berpikir lu mau kemana. Yes. Itu penting itu. Jadi jangan masuk daftar waiting list pengangguran. Ya kan? Kalau lu kuliah, lu sebelum lu masuk kuliah lu pikir dulu baik-baik, lu mau kemana, lu jangan ikut-ikutan sama teman-teman lu gara-gara di sono ikut semua. Ya. Kalaupun udah terlanjur lu masuk kuliah gitu kan, dan lu ngerasa itu kuliah lu Nggak cocok, segeralah berpikir apa yang harus gua lakukan setelah gua kuliah nanti gitu loh. Supaya lu nggak masuk daftar, tunggu lagi gitu loh. Yes, punya kualitas. Iya, karena jadi punya kualitas. Jadi lu persiapan. Contoh nih, lu kuliah sekarang nih semester 1 atau semester 2, lu berpikir gua nanti lulus mau kemana ya, mau ngapain gua ya. Sehingga di saat lu selesai lulus, lu tahu mau kemana langkahnya. Karena kebanyakan gua tanya nih anak-anak, lu kuliah nanti mau ngapain kalau udah lulus? Nggak tahu gua, Bang. Nah, itu gua pikir salah, bodoh, mendingan lu nggak usah kuliah sekalian gitu loh. Iya. Buang-buang duit, buang-buang waktu gitu kan. Iya kan? Iya, iya. Itu sangat penting itu sebenarnya. Nah, satu lagi, kan karena sistem di pendidikan kita ini kan usia 7 tahun baru masuk SD, ya enggak? Yes. Nah, 6 tahun, 7 tambah 6, 13, ya kan? 13 tambah 6, 16, ya kan? 6 nya oh SMP SMA. Iya kan, tambah SMP SMA, ya kan? Berapa? 13, jadi 19, ya kan? 19 tahun dia lulus SMA, oke? Tambah 4 tahun, berarti 23 tahun. 24 itu. Itu kalau benar-benar ngikutin dia baru lulus S1 ya. Nah, untuk mencapai usia 30 tahun yang dikatakan orang anak muda sekarang udah tua, sisa berarti 7 tahun dong. Nah, dalam waktu 7 tahun lu setelah lu lulus itu mungkin nggak lu siap untuk dalam segala hal dalam berumah tangga. Persiapan lu udah semampu apa, sehebat apa. Nah, selama 7 tahun gitu loh. Nah, ya nggak? Bingung Nah, jadinya. sementara tuntutan orang tua itu terkadang orang tua zaman now nih, anak perempuan terutama udah umur 27 udah tua lu, mana pacar lu, mana jodoh lu, apa bikin pusing ya kan. Sementara dia baru umur 27. Baru 5 tahun dia meniti karir dia setelah dia bersekolah ya kan. Pengalaman apa yang dia dapat di situ? Ya 5 tahun belum dapat apa-apa. Iya, paham. Makanya karena sistem pendidikannya udah seperti itu, dia memang kita harus ngelakuin proses Harus itu, cepat ya, harus kan? cepat. Ya sudah, dari semasa lu masuk ke dalam jenjang SMA atau perkuliahan, lu betul-betul harus perhitungkan setelah lu lulus nanti mau jadi apa. Udah punya set planningnya bakal jadi apa harus ya? lu pikirin matang-matang. Ya pas kelas 2 SMA mau kuliah di mana misalkan, oke gua nggak cocok kayak contoh saya ya, gua nggak cocok di matematika nih, gimana caranya dan nggak ada matematika yang minim matematika ya kan gitu. Iya, jadi kan kalau dia masuk kuliahnya salah berarti SMA-nya lu nggak mikir. Ya Enggak? Ya dong. betul. Oke lah, kalau udah terlanjur, kalau lu udah terlanjur kuliah, lu semester berapa sekarang lu persiapin matang-matang, jangan nunggu lu wisuda. Bingung mau lari kemana? Mau kerja kemana? Karena gini prinsipnya, dalam 1 tahun itu kelulusan 100% siswa yang lulus dapat gelar sarjana, contoh dihitung 1%-nya, 50%-nya itu masuk kerja, 50%-nya itu nunggu Waiting list, waiting list. Nunggu udah nganggur. Setiap tahun seperti itu, berarti dari 50 nambah 50. Oh, oke. Nah, jadi peluang penganggurannya masih akan lebih besar kan gitu loh. Makanya supaya lu nggak masuk dalam waiting list pengangguran, nunggu cari kerja atau dapat kerja, Bagaimana lu harus caranya? pikirin gitu. Jadi jangan melulu gua lulus harus kerja, harus dapat kerja di perusahaan A, atau setidaknya lu berpikir berwirausaha. Zaman sekarang lebih gampang kok Gampang dibandingkan zaman lagi. dulu sebetulnya. Seharusnya. Gimana lu kemauan lu, Iya. gimana lu mau atau enggak, gitu aja sih. Oke, jadi simpelnya kesiapan dari orang tua ada di rencana juga ya, kalau dari rencana. Udah direncanakan dari awal segala sesuatunya gitu. Karena prinsipnya sih kalau kita terus mau berusaha nih sebagai orang tua untuk anaknya, pasti hasilnya nanti akan lebih bagus. Karena prinsipnya usaha kerja keras itu tidak akan pernah bohong sama hasil. Akan berkhianat. Sesudah pepatah ya. Iya, usaha lu segitu lo hasilnya Segitu. gitu loh. Itu prinsipnya. Jadi jangan kita menyerah gitu. Anak gua Badung bla 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 susah diaturnya. Ya terus berusaha lah, itu tanggung jawab lu sebagai orang tua. Gitu kan. Jadi kalau lo usahanya hanya segitu aja ya udah, kalau besok anak lo jadi segitu aja ya udah.